Pak Kiri. Ada berapa ibu semuanya? Silakan berdiri. Dalam waktu diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, bertempat diriku di hantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang akan. Dalam satu diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, bertempat tinggiku di hantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita masuk dalam perayaan keselamatan abadi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, berkat melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menarik Bapak Yusuf Lukmanto Keswo Sucianto mendekat bahkan menyatu dengannya dalam Bapa dan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Silakan duduk. Puji Mesyang dan Edwin yang saya kasihi, saudara-saudarinya Paroki maupun saudara-saudarinya Cimesyang, teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat petang. Atau selamat malam, oke lah ya, setelah Angelus selamat malam. Berkah dalam. Saya izin tidak memakai masker karena saya pikir suara saya lebih jelas dan saya juga mengambil jarak dari itu. Beberapa kali ketika ketemu dengan Paroki, ketika kita ngebir bertiga dengan Prof. Chandra, biasanya kami berlima, saya, yang single cuma saya, kemudian Mas Hendro, Pak Rajo, dan Prof. Chandra Paroki. Kemudian Mas Hendro sempat gerah, sempat sakit, sekarang sudah baik. Terus Pak Rajo juga wirawiri, ya. Maka yang katakanlah freelance itu Paroki, Prof. Chandra dan Prof. Andri. Jadi utang-utangan kita bertiga lebih. Kadang saya mengajak didikan saya tadi Salyonya,
Dito ini saya ajak. Jadi yang didik dia bisa memimpin itu bukan saya, tetapi Koloki dan Coach Chandra. Saya rasa itu keterampilan yang tidak mudah ditemukan ya. Dan saya sempat mengatakan ketika kita ngomong bertiga, berempat itu saya mengatakan kira-kira awake dhewe iki sing ditimbali yang dipanggil Tuhan sapa sih? Kalau kita langsung mengatakan, ya mestinya Pak Chandra, Pak Chandra sing tuwa dhewe. Ini Pak Chandra ada nih. Oh ada, dia Pak Chandra itu saksi hidup. Pak Chandra mengatakan, mboten iso nggih Romo nggih. Nek Gusti ngersake iso wae sing enom dhewe. Terus kalau kita mengatakan pada saya, oh berarti Romo Andre. Saya mengatakan, oh saya siap. Saya dipanggil Tuhan kapan itu saya siap. Nek iso serangan jantung wae iso. Ya jangan sakit. Tapi kemudian setelah itu diskusi, akhirnya kita ngomong-ngomong, ya Romo ya kita ini hidup kok kadang-kadang kita takut mati ya nopo. Maka mari hidup kita nikmati. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sebagai orang beriman, iman itu percaya, iman itu yakin akan penyelenggaraan nilai. Kalau kita beriman, kalau kita yakin, berarti apa saja yang Tuhan tindakan, Tuhan perbuat atas diri kita, atas keluarga kita, berarti itu pasti setiap dari Anda dan saya pasti pernah merasa jatuh cinta, dicintai, tetapi juga pasti Anda dan saya pernah mengalami kehilangan. Tidak ada satupun yang tidak merasa kehilangan, tidak kehilangan. Saya masih ingat saya bisa di Orient Ekonomi, waktu itu diminta Ira untuk suaminya. Saya katakan pada Ira, ya hidup itu seperti itu. Ketika kita sudah merasa memiliki, kemudian tiba saatnya Tuhan, lho iki duweku kok ora iso, iki duweku, Gusti ini kagunganku, milik saya. Dan kita tarik menarik akhirnya. Nah, bagi orang beriman, tarik menarik itu no problem. Tapi yang utama adalah hasil ujung dari tarik menarik itu adalah melepaskan. Ketika kita begini terus pelan-pelan tak oh ya, saya yakin suamiku pergi ke tempat yang memang ditentukan, ya maka marilah kita siapkan hati kita, seraya kita percaya bahwa Koloki tersenyum dari surga memandang kita yang masih jatuh bangun di dunia ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang sungguh menyelamatkan kami. Dan melindungi kami, melindungi Cimesan dan Edwin dari yang jahat dan terhadap kematian abadi. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah, menjadi tabalati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihi Anda dan saya, mengampuni dosamu dosaku, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Mari kita berdoa juga untuk saudara-saudari kita yang dipanggil Tuhan. Berkenan saya juga mendoakan Ibunda Cikoni, Mama Susiana, Guru Minta yang dipanggil Tuhan. Allah Bapa sumber sukacita kami telah menerima jaminan kebahagiaan abadi dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Kami serahkan saudara kami, suami, ayah tercinta, hamba-Mu,
Bapak Yusuf Lukmanto Kiswo Sujianto yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu dalam sukacita surgawi. Persatukanlah kami dalam pengharapan akan kebahagiaan kekal di surga, kendati masih harus berjuang di dunia ini. Bantulah kami agar kami memiliki sukacita sejati dan saling menghibur satu sama lain. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sambut sabda Tuhan dengan hati gembira. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Pembacaan dari kitab Ayub. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Damai sejahtera bagi kamu. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Rasul Yohanes. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka.
Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang-orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, salah seorang dari ke-12 muridnya yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hidup itu menurut Anda dan juga menurut saya, hidup itu Adalah kesempatan. indah atau hidup itu berat. Hidup Anda, hidup saya, hidup kita itu indah atau berat. Saya tidak mengatakan berat atau ringan, saya tidak mengatakan, tapi saya mengatakan indah atau berat. Tidak bisa menjawab. Saya jawab sendiri ya. Organis bisa menjawab? Organis. Berat atau indah? Indah, yakin ya? Sepenuh hati ya? Sudah menikah? Istrinya ada? Oh, Oke, ya. Mengapa Anda mengatakan indah? Oh, susah ya, susah dilukiskan. Kalau Anda sedikit mengenal tentang dunia seni lukis, seni rupa, Anda mengenal berbagai macam aliran. Ada ekspresionis, ada naturalis, ada realis, ya. Salah satu pelukis yang terkenal kan Basuki Abdullah Afandi, ya, Jogja. Dan lukisannya kalau kita tidak ngerti, lukisannya pating. Nah, kalau dilihat itu sebagai coretan bukan oleh orang yang mengerti seni, maka lukisan gambar atau hasil seni itu buruk. Nah, maka kita komentarnya, orang tidak, orang Islam tidak diapa, orang Islam sahabat, kita akan mengatakan begitu. Ya, tapi bagi orang yang mengerti, kemudian kita mengatakan lukisan itu indah. Ya, tahu yang saya maksudkan ya. Nah, bagi orang yang mengerti bahwa hidupnya itu selalu cekelan Gusti, selalu pegangan Tuhan, apapun peristiwa yang ia alami dalam hidupnya, sekalipun sumadat, sekalipun dia merasa kehilangan, tetapi ia tetap mengatakan hidup itu indah. Ya, jadi
ketika kita belum mengerti secara keseluruhan rangkaian peristiwa dalam hidup kita, maka kita merasa Tuhan kejam. Ya. Si Mesyang mengatakan pada saya, Romo, saya dalam hati membatin, kok yang dipanggil suamiku, kok bukan aku. Ya. Mungkin kalau dipanggil si Mesyang dulu oleh Tuhan, kalau masih pasti kalau juga, kok istriku dulu kok bukan aku dulu. Sama pertanyaan itu kan. Ya, itu pertanyaan relasi. Kalau tidak ada relasi maka berat. Itu yang terjadi. Ya, jadi ketika saya merasa bahwa imamat saya ini hanya numpang lewat saja, iklan saja, maka saya tidak bisa menghargai imamat saya sendiri. Maka saya pasti akan menolak ketika saya dipindah dari Solo ke Jogja, pinggiran, ya. Anda tidak tahu Minomartani itu mana. Kesono ke tempat saya pakai dengan kesasar. Romo Anton dari Bapak tadi juga ngopo. Tapi kami berdua itu belajar untuk menahan diri, untuk bersabar dan mengatakan ya kami siap pindah. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, seperti Cik Mesyang menerima kepergian suami, Edwin menerima kepergian ayah. Sehari, 2 hari berat, seminggu, 2 minggu berat. Tapi nanti kemudian semakin sadar. Ketika saya kesini di sela-sela kami acara MSF, terus saya ke Tiongti, kemudian saya diterge janjian sama Kok Chandra karena jenazah Kok Loki belum ada di Pati, masih di belakang. Kok Chandra kendel, Dero, mas, rapopo, nggak apa-apa, berani dalam nama Yesus. Aku mikir dalam nama Yesus, sing Romo ya aku, dalam nama Yesus. Terus kita ke belakang itu lihat, dan di sana ada 2 jenazah. Ya, saya pangkling, kalau pakai jas toh, apa namanya, pokoknya jas itu resmi itu. Saya mengatakan sama kau, bukan, iyo iki Romo, saya kota Jemaat, iki Loki, jangan-jangan itu. Sebelahnya ternyata betul kota Anda. Saya pikir ya sebelahnya ternyata orang tua. Nah, terus akhirnya kita lihat, terus kita mencoba berkontak. Saya ada pertimbangan, yuk, periode. Berapa hari setelah itu, 3 hari loh. Saya itu tidur, terus saya itu antara sadar dan tidak sadar itu saya ingat saya diajak Kok Chandra, mau ke Solo mau, ayo ketemu. Iki, Loki wis tak kontak oke. AMPM, Haji Sito, nah, sudah. Itu saya ikuti itu loh. Dan kalau Loki mengatakan, saya jemput ya Romo. Seperti itu kayak sinetron gitu, muncul lagi gitu. Dan saya merasa itulah hidup kita gitu, karena sudah menyatu bat-batan, bisa saling ngecerohi, saling membuli, saling berkelakar, menjadi gunanya itu. Saya rasa para murid juga mengalami kedekatan dengan Yesus, pasti. Tapi ternyata kedekatan itu tidak menjadi jaminan bahwa para murid mengerti. Tidak jaminan bahwa para murid itu menjadi ngah. Kan mereka menang-untung tahun-tahun kali Gusti Yesus. Kalau lebih 3 tahun lebih lah, 3 tahun lebih 5 bulan atau hampir 6 bulan. Kan menang-untung. Berarti kan sehari-hari mereka 24 jam loh dengan Yesus loh. Yesus tidak pulang ke Nazaret. Saat Yesus pulang ke Nazaret itu pasti dengan mereka satu rombongan ke-13an ini. Mereka sudah meninggalkan keluarga mereka. Karena Petrus punya mertua, berarti punya istri. Andreas demikian adanya. Jadi mayoritas murid Yesus itu punya keluarga. Jadi mereka meninggalkan keluarga. Kalau saya, oke, saya meninggalkan bapak ibu saya, kakak-kakak saya, tapi kan saya sebiaya. Saya tidak punya istri, tidak punya anak. Maka saya itu apresiasi salah satu teman saya pendeta itu meninggalkan istri dan anaknya untuk merantau di Papua. Pendeta. Dan sudah istrinya dan anaknya di Jawa tidak pernah ke sana. 10 tahun.
15 tahun. Kan istrinya hanya bisa video callan. Istrinya bukan kalau saya mungkin video callan sama kakak saya, tapi kan bukan meskipun kandung tapi kan lain relasinya. Maka saya merasa ini murid-murid ini jane sebenarnya dekat betul atau enggak? Apakah jangan sampai kita hanya dekat raga? Apakah jangan sampai hanya fisik atau apa namanya tubuhnya saja, ya physically aja. Maka ketika Yesus wafat mereka juga kelimpungan, bingung, tidak ada pegangan. Bukankah itu juga kita alami ketika kita ditinggal orang yang kita sayang? Saya yakin Cik Mesa waktu kalau masih di rumah sakit dokter Indriati ya, betul ya Indriati. Solo Baru itu WA dengan saya tuh, Romo doakan jangan sampai kologi pergi, zaman saya tidak bisa membayangkan tanpa kologi. Saya mengatakan dalam doa saya mengatakan, Gusti Tuhan, Engkau tahu situasinya Cik Mesa dengan Edwin, Engkau tahu. Dan kalau kemudian ternyata kologi dipanggil Tuhan, apakah Tuhan berarti tidak membela Cik Mesa dan putranya Edwin? Oh, dengan demikian Tuhan tidak membela mereka. Tuhan membela para muridnya, Tuhan membela kita dengan bangkit dari kubur dan damai sejahtera yang dikatakan. Tuhan tidak mungkin biarkan kita tidak satu. Maka Thomas menjadi contoh orang yang bebal, orang yang tidak mau mengerti, orang yang ngeyel, orang yang tertutup hatinya, ditarik oleh Tuhan. Kalau Thomas tidak ditarik oleh Tuhan, Thomas tidak akan mengalami pengalaman iman luar biasa. Jawaban Thomas itu meneguhkan, karena itu jawaban, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan dalam bahasa Inggris artinya apa? Tuhan bahasa Inggrisnya apa? Lord. Allah artinya bahasa Inggrisnya God. Lord dan God itu beda. Kita bisa mengatakan Tuhan Yesus Kristus, tapi kita tidak pernah mengatakan Allah Yesus Kristus. Kita akan mengatakan Yesus Kristus Allah Putra yang menjadi manusia. Berarti Allah itu adalah pribadi, sebutan pribadi dalam kesatuan komunitas Allah yang menguasai kita. Sedangkan Tuhan itu adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kita, yang menyatu dengan kita sebut dengan Tuhan. Nah ini sebutan Tuhanku dan Allahku berarti surga dan dunia disatukan. Nah saya berharap, saya mengajak Cik Mesa dan Edwin kemana kita juga ketika kita kehilangan, mari kita satukan surga dan dunia, ya Tuhanku dan Allah, sekalipun hari-hari, minggu-minggu, dan mungkin baru bulan pertama, kedua, atau mungkin baru setahun baru bisa bukan melupakan, merelakan. Jadi kalau Cik Mesa sama itu masih bayang-bayang, itu wajar, karena Anda punya relasi. Mau saya yang tidak hubungan darah dengan kologi aja sih bayang-bayang. Nah, ini mau nyawang gambar kologi ini, kaya iki malah ora kaya misah lah, kalau misah ulang tahun. Iya, kan dia dengan saya tidak gojek, mesti gojek. Ya, yang jadi sasaran ini apa ejekan kemuliaan itu kok Chandra dan Mas Hendro. Kalau Mas Raharjo itu kan menang, ya menang kan Denny ya. Jadi teknologi kan kok jujur lah, Mas Hendro dengan kok Chandra itu ya sering dibully dalam arti positif. Dan mereka menanggapinya juga oke, namanya saja pertemanan persahabatan. Saya pun istilah yang sering muncul dari mulut kologi itu mengatakan apa namanya Pak Chandra atau Pak Hendro itu tocoe, oke, Mas Indro, sering muncul. Mereka tidak sakit hati, kok gentenan. Aneh, Pak Loki itu bocengli, jadi nyanyian begitu tuh bagi saya. Nah, yang putri-putri sudah dengan komunitas, dengan omongannya sendiri tentang apa namanya kode baju terbaru. Itu pembicaranya Cik Mesa, Mbak Lili sama Cik Lan. Ya. Jadi sebenarnya kita membutuhkan itu akhirnya supaya apa? Yuk tadi apa keyboardnya itu semua lagi semua. Pak Andi.
Dokter Andi. Iya. Dokter Andi ini loh. Ya Dokter Insuluk ampun. kandang sapi. Iya. Tapi kan lebih bagus dari ini. Enggak, tapi kan lebih tua dari saya. Saya lebih tua. Karena pernah ditanyai Romanto waktu itu ya. Lewat siapa lah, dengan siapa mungkin Cik Leni atau siapa tanya apa perlu cuci apa? Cuci otak apa? Dokter Terawan. Nah, Romanto sempat itu, tapi dokter Andi mengatakan nggak perlu gitu ya. Mengatakan nggak perlu. Saya bilang sama orang tak kumbahin ke kamar mandi. Nah, jadi dalam hidup kita itu ya, di satu pihak ketika kita menjaga betul hidup kita, malah loro. Kadang loh seperti itu. Ketika kita kesannya naik diri, malah sehat. Kita tidak tahu itu loh jadinya. Ini misteri hidup ini. Ya, tapi saya bukan mengatakan bahwa hiduplah seenakmu, tidak, saya tidak mengatakan itu. Anda hafalkan dengan diri Anda sendiri. Oh, ini aku sini aku beristirahat itu tuh. Ya, jadi kita diajari oleh Tuhan melalui Thomas untuk menyatukan surga. Ya Tuhanmu dan Allah. Saya mengajak kita semua untuk belajar, sekalipun tidak enak, sesaat hidup terasa berat, tapi harus kita yakin hidup itu. Kalau kita tidak sanggup, mari kita minta Tuhan supaya Tuhan yang menyatukan. Tuhan pasti bisa. Anda yang bisa menyanyi boleh ikut menyanyi. Di HP dicari aja, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dari awalnya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita siapkan doa umat kita. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran kita bersama ini mengungkapkan iman kita akan Allah, sumber sukacita sejati. Mari dengan hati kita ungkapkan doa dan permohonan kita kepada Bapa. Ya Bapa, kedatangan Yesus Kristus di tengah-tengah kami menghadirkan tahun rahmat Tuhan kepada umat manusia. Semoga peringatan 40 hari berulangnya Bapak Yusuf Lukman Tokis Wosujianto ini pun menghadirkan rahmat bagi saudara-saudari yang ditinggalkan dan kami semua yang hadir di sini. Marilah kita mohon. Ampunkanlah kami ya Tuhan. Ya Bapa,
ajarkanlah kepada kami iman, harapan, dan kasih yang sejati, agar kami mampu mengalami sukacita sejati baik di dunia ini maupun dalam persekutuan para kudus, sebagaimana telah dialami oleh Bapak Yusuf Lukmanto Wiswo Sujianto ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bantulah kami yang masih berjuang ini untuk meneruskan teladan dan ajaran kasih Putra-Mu, Yesus Kristus, di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kasih-Mu tiada batas, kesabaran-Mu begitu besar. Semoga dalam pengharapan iman yang benar kami mampu mewujudkan permohonan kami dalam limpahan rahmat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita siapkan persembahan kita. Saudari-saudaraku, berdoalah supaya persembahan-Mu berkenan bagi Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber sukacita kami tunjukkan roti dan anggur ini untuk mohon keselamatan abadi bagi hamba-Mu, suami, ayah, sahabat kami, Bapak Yusuf Lukmanto Wiswo Sujianto yang telah 40 hari menghadap-Mu. Semoga persembahan sejati Putra-Mu Yesus Kristus membawa sukacita berlimpah bagi gereja-Mu, Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah
Bersyukur kepada Tuhan Bapa yang memberi kami hidup dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, damai sejahtera dianugerahkannya kepada orang beriman. Karena kematian tak terhindarkan, dapat terhibur oleh janji jaminan hidup abadi yang dianugerahkan. Sebab bagi mereka yang mengimani Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Maka bersama para malaikat dan para kudus-Mu, kami memuji-Mu dengan bernyanyi. Segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk mati sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah berjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akanku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga kebangkitan Kristus kami persembahkan kepadamu Bapa roti hidup dan piala selamat. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dibunuh menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Robertus, para uskup, para imam, umat kesayangan, keluarga Cimesang Edwin, keluarga-keluarga yang hadir di tempat ini, untuk mengalami kemurahan melalui Ekaristi Kudus, sekaligus untuk mengimani Engkau yang menarik hamba-Mu, saudara kami Korlogi, bersama saudara-saudari kami yang juga telah menghadap-Mu, teman-teman kami beristimewa Paul Luther, juga Ibu Susiana Lubinto,
Terimalah dalam cahaya wajah-Mu, kami mengasihi anak kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Bunda Maria, Bapak Yusuf, para rasul, santo santa, beato beata pelindung kita masing-masing, yang hidupnya pasti berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau mengatur serta memuji dan muliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita kidungkan doa Yesus Tuhan kita. Bebaskanlah kami dari segala dosa kami, oleh kelimpahan belas kasih-Mu, kami bebas dari yang jahat, dan Kau satukan sebagaimana Yesus Kristus yang kami nantikan, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kasih dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, yang menebus dosa dunia, kasihan. Anak domba Allah, yang menebus dosa dunia, berilah. Saudari-saudaraku, inilah Tuhan Yesus Kristus yang diikuti sampai selamanya oleh saudara kita Rocky. Berbahagialah Anda dan saya diundang ke perjamuan Tuhan kita. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Anda, yang diperkenankan yang menerima komuni adalah mereka yang dibaptis secara Katolik. Yang tidak, silakan tetap di tempat duduk. Saya akan berikan komuni kepada Indonesia dan
darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Yang sana nanti sana ya.
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbagailah Anda kita yang tidak melihat, namun percaya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber sukacita kami bersyukur atas sukacita surgawi yang telah kami terima dalam Ekaristi Suci malam ini. Semoga rezeki hidup surgawi ini meneguhkan langkah kami dalam menapaki hidup dan pelayanan kami sehari-hari selanjutnya. Semoga hamba-Mu, Bapak Yusuf Lukmanto Kisposucianto, yang kami bawa dalam Ekaristi genap 40 hari wafatnya menghadap-Mu, boleh menikmati sukacita abadi di surga, dan pada saatnya nanti Jimmy Syang Edwin kami semua pun pada saatnya boleh bergabung dengannya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih untuk keterlibatan Anda semua, para singer WKI jadi satu, Andi keyboard juga yang menyiapkan tempat ini, si Desi dan teman-teman, dan Anda semua yang ikut mendoakan bersama saya. Mari kita berdoa 3 kali Salam Maria untuk orang-orang yang kita cintai, baik yang sudah menghadap Tuhan maupun yang masih berjuang hidup di dunia ini. Karena kita percaya Bunda Maria, pengantara kepada putranya Yesus Kristus. Salam Maria, berkah Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah-Mu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah-Mu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah-Mu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Yang telah mengangkat putranya, saudara kita kaum Loki dalam persekutuan para kudus di surga, berkenan memberkati istri anak Jimmy Sang Edwin dan kita semua yang percaya pada kemurahan Tuhan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jimmy Sang Edwin dan keluarga, sahabat-sahabat, teman-teman, perayaan Ekaristi untuk kebahagiaan kekal jiwa Loki sudah selesai. Mari kita percaya, sekalipun percaya itu tidak mudah. Tuhan mengutus Anda dan saya menjadi perantara berkat-Nya. Amin. Untuk melahirkan putranya yang
semuanya. Pertama-tama Mama ingin mengucapkan terima kasih kepada Romo Andre yang telah memimpin Ekaristi pada malam hari ini. Berpulangnya Papa 40 hari ke rumah, tapi bukan ke Nusa Indah, tapi ke rumah Bapak. Jadi ya, itu. Kami juga ucapkan terima kasih kepada keluarga, saudara, Om, Tante, Koko, Cici, Meme, Titi yang hadir di sini semua yang telah memberi dukungannya, support kepada Mama dan Edwin, terutama kepada Mama. Ya, kami ucapkan terima kasih. Ini ya, ya mungkin doa makan. Mari kita bagi diri kita doa makan, kita satu paket saja ya. Saya buka doa, maka sekaligus doa penutup dan perjalanan pulang. Ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau sumber hidup kami, Engkau memberi kami kemurahan tanpa putus. Kami syukuri itu karena tanpa kemurahan kami tidak bisa hidup. Kini, setelah Engkau mengaruniai kami sakramen keselamatan Ekaristi Kudus, jiwa kami sungguh dikuatkan, diteguhkan, dan Engkau tidak meninggalkan raga kami yang akan Engkau beri kemurahan melalui santap malam bersama dalam penuh syukur. Ialah makanan ini Engkau berkati sehingga berguna untuk hidup kami, untuk semakin mengikuti Yesus Kristus Putramu, semakin mirip serupa dengan Yesus Putramu, semakin kembali menjadi cinteramu. Perkenankan juga di akhir makan nanti, berkatilah pula saudara-saudari kami selanjutnya untuk perjalanan pulang, dan mungkin acara selanjutnya keluarga mereka, teristimewa Cik Mesyang dan Edwin, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan memberkati kita dan makanan kita santap perjalanan pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan, selamat makan. Beto. Ya. Ya, ya. Nanti